Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa bi syafa'ati Rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa barakatil ulama. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابعون محبة الله تعالى wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa fin nar. Rawahu Syaikhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'bil Imaniyah. Kitab ini ditulis di pinggiran kitab Nasha'irul Ibad. Untuk bahasa pesantren mah dina kitab matan, di jerona syarah. Jadi syarah kitab Nasha'irul Ibad tengah kanu pasagi gede, yang di pinggirannya adalah Futuhatul Madaniyah. Futuhatul Madaniyah ini hiji kitab anu ngabahas tentang syu'bil imaniyah, tentang cabang iman. Perbedaan antara Futuhatul Madaniyah dan Syu'bul Iman, Qam'u Tubyan. Namun Qam'u Tubyan menjelaskan cabang iman dalam syair, dalam nazam, tapi namun dia dalam turos, penulisan seperti biasa, kitab-kitab biasa, tidak mau syair, tidak mau lagu. Cabang iman ayat 77, rukuna ayat genep. Cabang iman ayat 77, pokoknya iman ayat genep. Rukun, apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu menjadi bentuk adegan utama, tanpa itu tidak ada. Rukun rumah itu ada pondasi, ada tiang, ada jendela, ada atap, ada lantai. Itulah rumah. Kalau tidak berdiri atas elemen-elemen tadi, maka tidak jadi rumah. Artinya itulah rukun. Rukun iman itu pertama, iman kepada Allah, iman dengan segenap sifat Allah, iman kepada segenap pekerjaan perbuatan Allah. Iman kepada Allah melihat dari segala sesuatu sifat yang wajib atasnya, wujud kidam baqaw mukhalafatul ahwadis qiyam binafsi wahdaniyat kututi rudatil muhayyad sama kasor kalam kaun qadiran kaun muridan kaunuhu aliman kaunuhu muridan kaunuhu hayyan kaunu sami'an basiran kaunuhu mutakalliman. Nah, jadi keimanan kepada Allah akan sempurna bila kita sudah melihat, memahami dan mengerti tentang Allah dan sifat-sifatnya Allah. Memastikan tunggalnya Allah dalam ibadah karena beliau disifati wahdaniyah. Memastikan adanya pencipta adalah Allah karena adanya alam semesta. Memastikan adanya ketaatan dan pemberi ganjaran adalah Allah karena Allah lah yang punya kuasa alias kudrat. Itulah keimanan kepada Allah akan sempurna melihat dari segala sesuatu sifat-sifat yang ada padanya. Lalu yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada malaikatnya bisa dilihat dari pengenalan kita apa itu malaikat. Malaikat itu adalah Rasulullah
utusan-utusan Allah, para gugus tugas yang melaksanakan semua perintah Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat, mereka tidak pernah ingkar satu detik pun. Mereka tidak butuh tidur, mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum. Mereka hidup di alam malakut, di alamnya sendiri. Para malaikat hidupnya amatlah statis, tidak ada dinamika dalam kehidupan malaikat. Sehingga malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk sujud-sujud tidak pernah berhenti. Tidak ada keinginan untuk ingkar atau untuk apapun, karena mereka tidak makan minum, tidak ngantuk, tidak tidur. Itulah malaikat. Jumlah keseluruhan malaikat la ya'lam illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi jumlah keseluruhan yang harus kita ketahui 10. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Malik, Rakib, Atid, Malik, ya Tuhan. Keimanan kepada malaikat akan membuat hati kita itu tenang. Ketakutan-ketakutan yang lain tidak akan terlalu, selagainya ketakutan itu tidak keterangan dan Israel. Karena pencabut nyawa itu aslinya dari Israel, bukan virus, bukan juga debt collector, bukan juga orang-orang yang datang yang memuja, memfitnah atau mendolimi kita. Hakikat pencabut nyawa adalah malaikat Lalu kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah ini adalah amandemen atau sebuah undang-undang dasar yang Allah berikan kepada nabi-nabi untuk keamanan, keselamatan umat manusia sesuai dengan era dan zaman nabinya. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kepada umat-umatnya untuk keselamatan Musa dan umatnya. Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa dan kepada umat-umatnya pemimpin untuk umatnya supaya selamat. Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud dan kepada umatnya agar senantiasa dengan Zabur ini menjadi pedoman, menjadi tuntunan untuk umat Nabi Daud dan Nabi Daud menuju surganya Allah. Nah, untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan amandemen dasar yang menjadi hak dan dasarnya agama kita, yaitu Al-Quranul Karim. Hanya 4 yang wajib kita ketahui, selebihnya tidak usah diketahui. Ya kalau tahu nggak apa-apa, tapi tidak wajib diketahui. Lalu yang keempat, rukun iman ini masih pondasinya iman adalah iman kepada nabi-nabinya Allah. Ingat, pertama, nabi Allah itu adalah manusia. Mereka terlepas daripada sifat kemuliaannya, mereka masih manusia. Artinya makan, minum, menyampaikan bahasa dengan bahasa kita, ada manusia. Untuk orang-orang Ibrani, nabinya bahasa Ibrani. Untuk menyampaikan bahasa Israel, nabinya Israel. Untuk menyampaikan bahasa yang menyeluruh, makanya Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena Nabi ada di Arab, sehingga Arab adalah menjadi sepertiga agama. Kalau kau mau tahu tentang Islam, maka ketahuilah bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah sepertiga dari agama kita. Salat harus bahasa Arab, khutbah harus bahasa Arab, Quran tertulis bahasa Arab, walaupun Allah bahasanya bahasa Allah, bukan bahasa Arab. Allah bahasanya adalah bahasa kulus, bahasa yang bisa dan mampu mengerti, karena Allah penciptanya bahasa. Bukan berarti Allah berbahasa Arab. Kenapa? Karena Quran diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah orang. Makanya kita mengenali bahasa Arab sama dengan mengenali sepertiga agama Islam. Karena Islam banyak tertulis dengan walaupun tidak usah semuanya tertulis Arab. Jual beli sah nggak pakai Arab. Mobil tuh aja dulu nggak usah. Sah dengan bahasa kita. Tapi ada yang harus bahasa Arab. Salat tidak boleh diganti bahasa lain. Azan tidak boleh ganti bahasa lain, harus Arab. Nah, Nabi itu seluruhnya ada 124.313 rasul, dan Nabi dan Rasul yang wajib diketahui adalah 25. Adam, Iblis, Nuh, Saleh,
Lut, Ismail, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman yang kelima, modalnya nih ya. Rukun iman yang kelima, wajib mengimani kepada wabil yaumil akhir, yakni hari akhir. Hari di mana Allah pisahkan raga kita dengan ruh kita. Hari di mana semua harapan akan pupus. Hari di mana pintu tobat akan tertutup. Hari di mana semua harapan akan hilang. Hari di mana setiap kekhawatiran akan datang. Hari di mana setiap amal akan ditemukan jawabannya. Setiap pahala akan menonjolkan dirinya. Orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan baik. Orang yang berbuat buruk, dia akan mendapatkan buruk. Kafirin finnari khalidina fiha, dalam neraka selama-lamanya. Mukminin fi bil jannati khalidina fiha, dalam surga dan kekal selama-lamanya. Ini hal yang wajib diimani. Jadi bahagialah kita kalau sudah beriman Islam, karena dalamnya ada kebahagiaan yang kekal setelah kematian. Karena iman kepada hari akhir atau kematian merupakan bagian daripada rukun iman yang kelima. Jadi tidak usah ditakuti, tapi harus diiman. Amalnya harus takut apabila mati tidak bawa bekal, apabila mati tidak bawa am. Yang keenam, rukun iman adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman terhadap qadar. Apa qadar? Ketentuan, kepastian, nasib dan kadar manusia dari Allah. Apapun bentuknya, tidak ada satu helai pun benang yang terurai. Tidak ada hembusan angin yang berhembus, tidak ada lalat yang hinggap, tidak ada jatuhnya daun, tidak ada jatuhnya hujan tanpa seizin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya sudah berada dalam kuasa dan genggaman Allah. Maha kuasa Allah, maha mampu Allah. Semua adalah atas kuasanya Allah Subhanahu. Kita harus diimani. Itu rukun iman yang paling utama. Yang ketujuh sekarang wasabi'u mahabbatullah ta'ala. Yang ketujuh adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Nabi. Mencintai Rasulnya melebihi daripada kecintaan kepada orang lain, melebihi daripada kecintaan kepada dirinya, keluarganya, harta dan semuanya. Itu tanda-tanda keimanan. Mencintai Rasulullah, mencintai sabdanya, mencintai tuntunan sunnahnya, mencintai segala sepak terjangnya, melebihi daripada kadar kecintaan kepada yang lainnya, walaupun belum bisa melakukan seutuhnya. Cinta. Tanda orang mencintai Allah, banyak baca Al-Quran dan menyebutnya, berzikir. Tanda orang mencintai Rasulullah, tandanya salah satu adalah membaca sholawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu man kunna fihi wajada halawatal